Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan ngaji kitab Adabul Islam fi Nidhamil Usrah, etika Islam dalam membina rumah tangga. Kita sampai pada bab bainal abai wal abna, relasi antara bapak dan anak, dan kita sampai pada poin ke-7. Isti'danul abna, anak-anak harus meminta izin indad duhuli, tatkala mau masuk, mau menemui ala abawaihim, kedua orang tuanya, fil awqati, pada waktu-waktu al khasati, yang tertentu. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala. Jadi anak-anak tidak boleh sembrono masuk ke kamar bapak atau ibunya, apalagi pada waktu-waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, liyasta'dzinkumul ladzina malakat aimanukum, hendaklah orang-orang yang menjadi budak, lelaki dan wanita yang kalian miliki, meminta izin kepada kalian, walladzina, dan anak-anak, lam yablughu al-hulumah, dan anak-anak yang belum balik di antara kalian, minkum, meminta izinnya thalatha marratin, sebanyak 3 kali. Jadi hendaklah budak-budak lelaki dan wanita yang kalian miliki dan anak-anak yang belum balik di antara kalian meminta izin kepada kalian 3 kali dalam satu hari. Kapan itu? Min qabli salatil fajri, yaitu sebelum sholat fajar. Sebelum sholat fajar artinya bapak ibu kan mungkin masih dalam kondisi tidak sempurna, mungkin habis berhubungan dan seterusnya. Kalau moro-moro nyerobot, ndak pamit, ndak ngetok pintu, ndak izin, maka nanti bisa terlihat dalam kondisi seperti itu. Yang kedua, wahina tada'una thiyabakum, ketika kalian menanggalkan pakaian, minad dhahirati, di tengah hari. Jadi saat-saat berganti pakaian. Wa min ba'di sholatil isya'i, dan sesudah sholat isya. Thalathu auratin lakum, itu adalah 3 aurat bagi kalian. Tiga situasi, 3 kondisi di mana cenderung kita itu terbuka aurat kita dalam kondisi mungkin sedang tidak pantas untuk dilihat oleh anak-anak kita. Tentu ini secara umum bisa berbeda dalam prakteknya, tergantung kebiasaan masing-masing gitu ya. Tergantung kebiasaan masing-masing. Intinya adalah anak itu harus meminta izin ketika mau masuk ke kamar bapak atau ibunya. Fa fi hadhil awqati, pada waktu-waktu ini, adatan biasanya, ma yakunul abawani fi halatin khosoh, orang tua berada dalam keadaan khusus, awat in khosin, atau dalam situasi khusus, la yustahsanu ru'yatuha, yang tidak pantas, tidak elok untuk ru'yatuhuma, untuk dilihat, mereka berdua dilihat fihi, dalam kondisi tertentu itu. Jadi pada waktu-waktu itu biasanya orang tua itu dalam kondisi yang tidak pantas untuk disaksikan oleh anaknya. Yang ke-8 adalah al-qiyamu bi isya'atil mahabbati, menebarkan rasa cinta, wal ulfati, dan kasih sayang, bainal ikhwani, antar saudara, fil manzili, di rumah, wal adli, dan bersikap adil, bainahum, di antara mereka, fil atfi, dalam kasih sayang, wal wataswiyati, dan pemerataan. Jadi yang ke-8 adalah kita harus menebarkan rasa kasih sayang, kita harus bersikap adil, kita harus sama rata antar anak itu, apalagi misalkan kalau usianya sama atau tidak terpaut terlalu jauh ya. Hatta la yaqa'a,
sehingga tidak timbul fi qalbi wahidin di dalam hati salah satu minhum dari mereka bughdun kebencian, au hikdun dendam, au ghairatun atau kecemburuan, min akhihi terhadap saudaranya, kama hasala sebagaimana terjadi baina ikhwati Yusuf alaihi salam pada saudara-saudara Yusuf alaihi salam. Jadi kita harus memperlakukan anak itu sama, adil. Nah, adil, sama-sama dikasih sayang dan seterusnya. Cuma kalau anaknya sudah terpaut jarak usianya itu terlalu jauh, misalkan ada yang sudah usia 20, terus ada yang baru usia 3 tahun, 5 tahun misalkan. Tentu kan tidak bisa adil itu diartikan harus sama. Maksudnya yang kecil itu dikasih dikasih sangu 5.000 sudah cukup. Nah, yang besar dikasih sangu 5.000 ya gak cukup. Tentu dalam kasus seperti ini mungkin yang besar dikasih sangu berapa? 1 hari 30. Yang sementara yang kecil cukup 5.000. Walidzalika, oleh karena itu, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, musyiran ilal adli, seraya memberi isyarat agar berbuat adil bainahum di antara anak-anak, fil atiyati dalam hal pemberian, wal wasiyati dan wasiat. Nabi bersabda, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa'dilu, dan berlaku adillah, fi auladikum, terhadap anak-anak kalian. Amma fil atfi, adapun dalam hal memberi kasih sayang, wal qublati, mencium, war rahmati, dan berbelas kasih kepada anak-anak, fa'an Anasin, maka diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, anna rajulan, bahwa seseorang kana jalisan duduk ma'an Nabi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, faja'a ibnun lahu, lalu datang anaknya, anak laki-laki tersebut, faqabbalahu, lalu dia menciuminya, wa ajlasahu, dan mendudukkannya, fi hijrihi, di pangkuannya. Thumma ja'at, kemudian datang ibnatun, putri, lahu, laki-laki tersebut, fa'akhadaha, ia meraihnya, mengambilnya, memegangnya, wa fa'ajlasaha, kemudian mendudukkan putrinya tadi, ila jambihi, di sampingnya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul bersabda, ma'adalta, kamu tidak berbuat adil, kamu tidak berlaku adil, bainahuma, di antara putra dan putrimu tadi. Itu kan perlakuannya sudah berbeda. Jadi sebisa mungkin kita berlaku adil terhadap anak-anak kita dengan harapan agar tidak timbul kecemburuan, tidak timbul permusuhan, tidak timbul hasud, tidak timbul iri dengki di antara anak sebagaimana terjadi kepada Sayyidina Yusuf alaihi salam ketika diperlakukan istimewa oleh bapaknya, dan itu membuat saudara-saudaranya cemburu kepada dia sehingga kemudian melakukan tindakan-tindakan yang mencelakakan nyawanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.